Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikar Wiratama, saya berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan dan dalam video ini saya akan menjawab 10 pertanyaan terkait tentang UTS Hukum Adat. Jadi untuk menjawab 10 pertanyaan ini disuruh untuk membuat video. Saya tidak akan menjawab semuanya ya karena untuk minimal harddisk saya juga hampir penuh ya kan, 500 GB itu sekitar 10 GB, tinggal 10 GB. Jadi untuk merekam ini nih butuh harddisk yang sangat gede ya, karena resolusi monitor saya itu 4K, jadi agak agak gede ya. Pertama ada, apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Ada, jelaskan sejarah perkembangan hukum adat. Dan ketiga ada, jika Anda ingin mengembangkan hukum adat di daerah Anda, langkah apa saja yang akan Anda ambil? Nah, saya akan menjawab 3 saja karena 10 soal juga sangat panjang sekali ya. Karena di sini ada sejarah perkembangan juga ya, juga dijelaskan. Oke, langsung aja ke satu. Apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Motivasi saya ini adalah untuk memahami suatu adat di dalam wilayah-wilayah di berbagai belahan Indonesia ataupun di luar negeri ya. Kita tidak tahu apakah di dalam adat wilayah lain itu sama. Jadi misalkan kita itu menginjak di wilayah orang lain, kita itu harus menjaga etika juga. Karena etika itu perlu, karena etika ini juga termasuk hukum adat juga ya. Terus yang selanjutnya beda. Nah, makanya dalam mata kuliah hukum adat ini saya ingin tahu seberapa pentingnya hukum adat di Indonesia ini. Walaupun kita sendiri ini menjalani hidup di era modern ya. Mungkin beberapa orang mungkin sudah melupakan, bukan melupakan ya, melalaikan ya hukum adat itu. Kadang ada orang datang di wilayah A itu nanti dia sembrono, kan melanggar hukum adat juga. Nah, jadi itu tadi pentingnya mempelajari hukum adat itu, saya itu ingin seperti itu, ingin memahami seberapa banyak sih atau pentingnya sih itu loh adatnya itu. Terus perkembangan hukum adat. Sejarah perkembangan hukum adat ini sangat panjang sekali ya kalau disejarahkan ya. Ini saya ringkas beberapa research di internet karena saya mencari di sebuah internet dan saya mencari sebuah buku ya, buku online, hukum online. Itu saya mencari, di situ ada beberapa poin-poin penting yang saya jelaskan, ini saya ringkas ya. Kalau sejarahnya pun panjang banget ini hukum adat sejarahnya. Jadi saya ringkas di sini. Saya jelaskan. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yang artinya adat recht yang dipelopori oleh Snoek Horgrons. Istilah adat recht kemudian dikutip oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Kalau hukum adat itu sesuatu yang hidup dalam masyarakat, yaitu suatu gejala sosial yang hidup, perhatian terhadap hukum adat itu tidak ada tidak hanya terwujud dalam dilahirkan suatu ilmu hukum adat, tetapi juga terjelma dalam dijalankannya setiap politik hukum adat. Pertama-tama oleh VOC, kemudian oleh government Hindia, Belanda dahulu, yang disebut pertama belum mengenal hukum adat, tetapi telah mengetahui bahwa orang-orang Indonesia tunduk pada peraturan tradisional yang khas, biarpun peraturan itu dianggap peraturan agama Islam. Jadi hukum adat ini bertentangan dengan agama Islam juga. Jadi ada plus minusnya, ada hukum Islam ini ya begitu, ada hukum adatnya begitu. Jadi hukum adat sama hukum Islam ini susah untuk bersatu gitu, susah gitu loh. Jadi ya itu tadi. Terus kita lanjut, dan yang disebut kedua baru pada abad ini mengenal istilah hukum adat. Nah, lanjut, menyadari adanya dan kemudian menemukan hukum adat itu dengan berangsur-angsur terjadilah dalam abad ke-19 dan pada permulaan abad ke-20 ini sebagai akibat diadakannya penyelidikan dan pelajaran hukum adat yang makin lama makin banyak, makin teliti dan makin sistematis. Van Vollenhoven dalam De Ontdekking van het Adatrecht menyebut periode sampai tahun 1865 sebagai zaman Westerse Waargeneken, ya ini zaman perintis dan penyelidikan dan pelajaran hukum adat oleh orang-orang yang berasal dari dunia barat. Sebagai perintisnya adalah seorang Inggris yang bernama Marsden, yang menjadi pegawai pamong praja India dari Inggris. Pada tahun 1783, oleh Marsden dipublikasikan sebuah buku yang berjudul The History of Sumatra. The History of Sumatra, yang sebenarnya tidak memuat sejarah pulau tersebut, tetapi dengan meminjam istilah-istilah Van Vollenhoven membuat suatu gambaran atau suatu laporan sistematis tentang Sumatera pada akhir abad ke-18. Istilah Van Vollenhoven ini sesuai dengan yang oleh Marsden sendiri dan diberi tentang istilah histori itu, yang isinya berisikan laporan tentang pemerintahan hukum, kebiasaan, dan adat sopan santun. Nah,
saya garis bawahi sopan santun ini kan sama aja sama etika. Jadi hukum adat ini juga mempelajari sebuah etika juga ya. Makanya itu tadi di setiap wilayah-wilayah kalian datang itu harus menjaga etika sesuai wilayah-wilayah masing-masing. Kita lanjut. Orang-orang pribumi mengenai hukum adat yang diperhatikan oleh Marsden dalam bukunya. Van Vollenhoven menulis, hukum adat meliputi hanya sebagian daripada buku Marsden, tetapi ia mencerainya dan memberikan perhatian yang khusus terhadap hukum adat itu. Mencoba menyusunnya dan menempatkannya pada tempat yang utama, pada ulasan judulnya dan di dalam pokok bukunya itu. Kita lanjut. Van Vollenhoven menyebut Marsden seorang pionir, seorang priotis dalam penemuan hukum adat itu, sebab padanya lah timbul untuk pertama kali kesadaran tentang kesatuan dan hubungan tali temali dan dari pada daerah dan golongan suku-suku bangsa yang keseluruhannya digolongkannya di dalam kompleks yang lebih luas, yaitu Melayu sampai ke Polinesia yang dalam perjalanan selanjutnya dari abad ke-19 akan dijuluki dengan nama daerah Indonesia. Dan orang-orang Indonesia, karya Marsden disusul dengan karya Herman Warner Muntighe, seorang Belanda yang hampir menyamai Marsden sebagai pionir dan yang turut-turut menjabat sekretaris pemerintahan. Sekretaris Jenderal dari Gubernur Jenderal Daendels, Ketua Hoger Rechtshof, pembantu, sampai ke Raffles sesudah kembalinya kekuasaan Belanda atas Indonesia menjadi pembantu. Komisaris sampai jenderal, pada akhirnya anggota Rit Van Indies, teranglah ia bahwa ia adalah seorang yang pada mengabdi pada yang kuat dan berkuasa. Rupanya jasa Muntighe adalah penemuan desa Jawa sebagai suatu persekutuan hukum Rijksgemeenschap yang diasli dengan organisasi sendiri dan hak-hak sendiri atas tanah. Muntighe adalah juga orang barat pertama yang secara sistematis memakai istilah adat, tapi masih belum mengenal istilah adat reh. Jadi cuman memakai istilah adat doang, tidak mengenal adat reh tersebut. Kita lanjut. Dalam sejarah hukum adat di Indonesia terdapat berbagai bukti yang memperlihatkan kepada kita bahwa hukum adat telah ada di Indonesia sejak lama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan keberadaan kitab Civacasana yang telah ada sejak zaman Raja Dharmawangsa. Jadi cukup lama sekali ya untuk sejarah hukum adat ini. Kerajaan Hindu, dan pada tahun 1000 kemudian ada juga kitab Gajah Mada yang dibuat oleh Patih Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada pada tahun 1331 sampai dengan 1364. Selain itu, ada pula kitab Adigama yang dibuat oleh Patih Kanaka dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1413 sampai 1430. Kitab lainnya adalah kitab hukum Utaramanava yang telah ada di Bali pada tahun 1350. Ini sangat panjang sekali sejarahnya. Terus kita lanjut. Van Vollenhoven memberikan definisi tentang hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi, oleh karena itu adalah hukum, dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya. Dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia. Kita tidak dapat menolak budaya hukum asing sepanjang yang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Begitu pula dengan mempelajari hukum adat, maka akan dapat kita ketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional. Jadi ini sejarahnya ini sama juga sama pertanyaan nomor 1 ya, jawabannya itu yang peminatnya hukum adat itu kenapa gitu kan. Jadi sejarahnya cukup banyak sekali, mungkin itu aja yang saya ringkas dari beberapa research internet. Itu sumber yang sangat terpercaya di hukum online. Jadi itu saja yang saya ringkas ya sejarahnya. Jika Anda ingin mengembangkan hukum adat di daerah, langkah apa saja yang akan Anda ambil? Nah, ini yang saya ringkas juga ya, dari berbagai internet dan berbagai pola pikir saya dan teori saya. Jika Anda ingin mengembangkan hukum adat di daerah, langkah apa saja yang Anda ambil? Yang pertama, kita harus mempelajari dulu hukum adat itu apa. Karena jika mengembangkan hukum adat tidak mempelajari dasarnya dan sejarahnya, maka kita juga tidak bisa mengembangkannya secara jelas ya di daerah kita. Terus yang kedua, kita harus saling berinteraksi sosial kepada seluruh masyarakat atau di ruang lingkup wilayah kita itu harus interaksi ya.
Walaupun sesama orang-orang yang kurang mampu pun kita harus berinteraksi karena di situ juga ada etika yang kita harus lakukan ya. Terus kita harus memahami betul istilah hukum adat tersebut dan terjemahannya tadi yang saya jelaskan perkembangannya ya. Itu aja sih mungkin ya, ingin mengembangkan hukum adat di wilayah yang saya akan ambil. Mungkin itu saja soal UTS ini yang saya ringkas sedikit karena memakan banyak harddisk.